Yesus, terima kasih atas anugerah-Mu ya Tuhan. Kalau kami dapat beribadah, kami dapat memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan. Tiba saatnya kami akan memuji dan menyembah Engkau. Kiranya Engkau hadir atas ibadah kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yeay.
supaya firman-Mu boleh tertanam di dalam hati kami Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Halo adik-adik, gimana kabar kalian hari ini? Pasti semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya. Kakak mau bertanya kepada kalian, siapa di sini yang pernah diejek oleh teman? Atau siapa di sini yang pernah dipukul oleh teman? Pasti kalian semua pernah mengalaminya ya. Pernah nggak kamu merasa sedih karena nggak diajak main sama temanmu? Rasanya sedih loh kalau kita tidak punya teman. Tapi di Alkitab ada nih seseorang yang tidak punya teman. Seorang yang selalu dijauhi, yang selalu diejek, yang selalu ditinggal sendirian. Seseorang yang selalu tidak punya teman, tidak pernah disayang oleh orang-orang di sekelilingnya. Kalau jalan-jalan selalu sendirian. Kalau main pun selalu sendirian. Belajarnya juga pun mungkin selalu sendirian, bahkan juga di gereja sendirian. Sampai dewasa pun selalu sendiri, tidak pernah punya teman. Orang ini bernama Sakeus. Ih, ada Sakeus. Lihat tuh, Sakeus datang. Yuk, kita pergi aja dari sini. Kamu kenal Sakeus? Aku gak suka deh sama si Sakeus itu. Gimana-gimana, uangmu diambil sama si Sakeus ya? Sama, uangku juga kemarin diambil sama si Sakeus itu. Aku seharusnya bayarnya cuma 10.000 loh. Tapi si Sakeus itu bilang harus bayar 50.000. Kalau aku gak mau bayar, itu loh tentara-tentara yang ada di samping dia bakal marah sama aku. Aku malas ketemu sama Sakeus. Setiap kali ketemu dia, aku disuruh bayar mahal sama dia. Kira-kira seperti itulah yang orang-orang katakan tentang Sakeus. Sakeus suka mengambil uang mereka dengan cara paksa. Kira-kira seperti itulah yang orang katakan tentang Sakeus. Sakeus suka mengambil uang mereka secara paksa. Kalau tidak memberikan uang kepada Sakeus, tentara-tentara yang setiap hari selalu bersama dengan dia akan marah besar dan bersiap-siap untuk memasukkan mereka ke dalam penjara. Tidak ada yang berani melawan Sakeus. Tidak ada yang suka juga kepada Sakeus. Hati Sakeus sangat sedih, tapi sekaligus tidak bisa berbuat apa-apa. Sakeus bekerja kepada bangsa Romawi, bangsa yang saat itu sedang menjajah bangsa Israel. Seharusnya para tentara itu adalah musuh Sakeus, tapi Sakeus malah bekerja untuk mereka. Sakeus malah bekerja sama dengan mereka. Jadi tentara-tentara itu adalah satu-satunya teman Sakeus, tidak ada lainnya. Orang-orang Israel sangat-sangat tidak suka kepada Sakeus. Pada suatu hari, semua orang dihebohkan dengan sebuah kabar. Wih, apa ya? Tuhan Yesus mau masuk ke dalam kota Yeriko di mana Sakeus ini tinggal. Orang-orang di kota ingin melihat seperti apa sih Yesus itu. Katanya hebat, bisa menyembuhkan banyak penyakit, bisa mengusir setan. Yesus itu suka menolong dan mengasihi semua orang. Sakeus juga ingin bertemu dengan Yesus. Dia ingin tahu seberapa hebat sih Yesus itu. Sakeus ingin lihat wajah Yesus. Seperti apa ya wajah Yesus yang katanya suka menolong dan mengasihi semua orang itu. Tapi Sakeus tidak bisa melihat Yesus. Loh, kenapa tidak bisa? Sesak. Mana sih Yesus? Kok gak kelihatan ya? Orang-orang ini tinggi sekali. Aku gak bisa kelihatan wajah Yesus karena ketutupan badan mereka ini. Rupanya Sakeus tidak bisa melihat Yesus karena badannya pendek. Akhirnya dia berusaha mencari cara. Pokoknya aku harus bertemu Yesus. Bagaimana ya caranya? Karena ingin sekali bertemu dengan Yesus, Sakeus nekat memanjat sebuah pohon ara. Satu demi satu, Sakeus menaiki pohon itu. Dia mulai melihat Yesus karena sekarang satu demi satu Sakeus mulai menaiki dahan pohon ara.
dia mulai bisa melihat Yesus karena sekarang dia sudah lebih tinggi dari orang-orang di sekitarnya. Yesus perlahan mulai berjalan ke arah pohon tempat Zakheus duduk. Yesus semakin dekat, dan tambah dekat. Zakheus semakin jelas melihat wajah Yesus. Yesus terus berjalan dan berjalan sampai betul-betul dekat dengan pohon tempat Zakheus bersembunyi. Tapi tiba-tiba Yesus berhenti. Yesus berhenti tepat di bawah pohon ara tempat Zakheus bersembunyi. Zakheus penasaran apa yang Yesus lakukan di bawah pohon ya? Coba kita lihat di Alkitab ya, apa sih yang Yesus lakukan? Kenapa Yesus berhenti di sana di dekat pohon Zakheus? Kakak akan bacakan dari Lukas 19 ayat 5. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segera turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Apa yang Yesus lakukan? Rupanya Yesus berhenti untuk mengajak Zakheus turun dari pohon. Karena Yesus mau ke rumah Zakheus. Wow, Zakheus senang sekali mendengarnya. Tuhan Yesus mau datang ke rumahnya. Tuhan Yesus yang terkenal hebat, terkenal berkuasa, yang selalu diikuti banyak orang kemana-mana. Yesus mau datang ke rumahnya. Zakheus cepat-cepat turun dari pohon. Dengan penuh semangat, dia langsung mengiyakan ajakan Yesus untuk ke rumahnya. Zakheus senang sekali. Baru hari itu, untuk pertama kalinya ada orang yang mau ke rumahnya. Selama ini tidak ada yang mau bermain dengan dia. Jangankan ke rumahnya, bertemu dengan dia saja semua orang malas, tidak mau. Tapi ini Yesus yang terkenal, Yesus yang selalu diikuti banyak orang, Yesus yang hebat, Yesus yang berkuasa, Yesus yang kuat, mau main ke rumah Zakheus, mau makan bersama-sama dengan Zakheus. Saking senangnya Zakheus karena ada orang yang mau main ke rumahnya dan makan bersama dia, Zakheus langsung berkata kepada Yesus bahwa dia akan mengembalikan semua uang yang pernah dia ambil dari orang-orang. Zakheus yang dulunya suka mencuri uang orang-orang, mengambil uang mereka dengan paksa, sekarang ingin mengembalikan semua uang itu kepada orang-orang. Hari itu Tuhan Yesus juga menolong Zakheus. Menolong apa? Zakheus sudah punya semuanya. Oh tidak. Yesus bukan menolong memberikan uang atau menyembuhkan Zakheus. Tapi hari itu Yesus menolong Zakheus untuk meninggalkan dosa-dosanya. Yesus menolong Zakheus untuk berubah menjadi orang yang mengasihi Yesus dan mengasihi orang-orang di sekitarnya. Yesus menolong Zakheus menjadi orang yang tidak lagi mencuri, tapi malah mau memberikan semua yang dia punya. Yesus menolong Zakheus untuk berubah. Kalau Yesus tinggal di dalam hidup kita, maka hidupku dan hidup kakak akan berubah juga sama seperti Zakheus. Kalau biasanya kamu tidak bisa taat kepada mama, hari ini kamu bisa berubah menjadi lebih taat karena ada Yesus di hatimu. Kalau biasanya kamu suka main dan ngobrol sendiri di sekolah minggu, hari ini kamu bisa berubah punya hati yang lembah lembut dan mau mendengarkan firman Tuhan kalau Yesus ada di hatimu. Yuk, hari ini bersama-sama kakak kita mengundang Tuhan Yesus untuk datang dan tinggal dalam hidup kita. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau pernah menolong Zakheus untuk berubah menjadi orang yang seperti Engkau mau. Hari ini masuklah dalam hatiku, tinggallah dalam hatiku, supaya aku juga menjadi seperti yang Engkau mau. Aku mengasihi Engkau Yesus, dalam nama Yesus aku berdoa, haleluya, amin. Halo adik-adik, saat ini waktunya kita spa. Ayat spa hari ini kita ambil dari 2 Samuel 22 ayat 7a. Dalam kesesakan aku berseru kepada Tuhan, kepada
Allahku, aku berseru dan Ia mendengar suaraku. Kita ulangi sekali lagi ya. 2 Samuel 22 ayat 7a. Dalam kesesakan aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku aku berseru, dan Ia mendengar suaraku. Halo, selamat pagi. Nah, setelah kita mendengar cerita tentang Sakius, yuk kita akan sama-sama berkarya membuat craft yang masih berhubungan dengan cerita yang disampaikan. Teman-teman, kita sama-sama bersama dengan mama, sama papa, sama bunda, sama ayah, atau sama siapapun yang ada di rumah. Kita sama-sama akan membuat craft. Bahannya cukup mudah kok. Ya, kertas putih yang diambil dari buku yang sudah tidak dipakai. Covernya itu loh teman-teman. Terus lem, gunting, alat tulis, krayon, potongan gambar orang teman-teman. Nah, bagaimana sih caranya? Yuk kita lihat ya. Pertama kita akan membuat pola dari kertas putih. Nah teman-teman, setelah polanya jadi, nanti kita gunting. Tapi guntingnya jangan sampai putus yang atas ya. Nah, itu kita ikutin garis-garisnya yang sudah kita pola tadi. Nah, seperti ini loh teman-teman. Nih, seperti ini. Tuh ya. Setelah pola jadi, kita beri warna supaya bagus. Kita beri warna semuanya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Cantik kan teman-teman? Kenapa sih kok gambarnya digunting nggak boleh putus? Nah, nanti pohonnya bisa berdiri. Nih, seperti ini teman-teman. Tuh, kan berdiri kan? Oh, seperti pohon sungguhan. Nah, setelah itu teman-teman, ya, kita ambil gambarnya tadi, gambar yang kita sudah ambil dari buku, gambar-gambar buku atau majalah yang sudah tidak dipakai. Kita cari gambar yang laki-laki. Nah, kan Sakius seorang laki-laki. Setelah itu belakangnya kita beri lem. Nah, ya teman-teman, kita beri lem. Nih, kita beri lem. Setelah diberi lem, gambarnya kita tempel di sini. Nah, ditempel di sini. Lah, sudah jadi. Gambarnya sudah jadi. Coba ya. Kita lem dulu. Gambarnya kita lem. Jadinya kayak apa toh kalau sudah selesai jadi? Nih, kita lem ya. Kita lem. Sedikit aja nyelemnya, di tengah aja enggak apa-apa. Kita tempel seperti ini, teman-teman. Nah, lalu kita berdirikan pohonnya. Nah, kita berdirikan pohonnya. Nah, tuh lihat tuh. Ya, kan sama seperti cerita tadi Sakius naik ke pohon ara untuk melihat Tuhan Yesus. Bisa kan? Pasti semuanya bisa. Selamat mencoba bersama mama, papa, bunda, ayah, dan kakak yang siapapun yang ada di rumah. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Halo adik-adik MDC, pada kesempatan hari ini mari kita berdoa. Tuhan Yesus, siang hari ini Tuhan kami berdoa untuk anak-anak di sekolah minggu MDC ini Tuhan. Kami berdoa khususnya untuk kesehatan, kiranya pada masa-masa seperti ini di mana banyak virus Tuhan, khususnya virus corona. Mari Tuhan, kiranya Engkau akan menjagai kesehatan anak-anak sekolah minggu MDC ini Tuhan, sehingga kami tetap menjadi anak-anak yang sehat, menjadi anak-anak yang kuat di dalam Tuhan. Dan pada masa ini Tuhan, kalau kami belajar di rumah, kami memegang HP untuk belajar secara online, kiranya Tuhan akan menjauhkan kami Tuhan daripada bermain game
juga untuk menonton komik-komik dan juga tayangan yang negatif. Biarlah Tuhan akan jauhkan kami daripada semuanya itu. Biarlah Tuhan HP yang dipegang anak-anak Tuhan khusus untuk belajar, supaya mereka menjadi anak-anak yang pintar, 10 kali lipat lebih pintar dari anak-anak yang lain yang tidak mengenalkan Engkau dengan sungguh-sungguh. Mari Tuhan, jadikan HP ini Tuhan menjadi sarana supaya anak-anak sungguh-sungguh belajar, sungguh-sungguh mengenal akan Tuhan, menjadi anak-anak yang takut akan Engkau. Dan juga Tuhan akan memberkati senantiasa mereka di dunia pendidikan. Mereka akan menjadi anak-anak yang pandai, anak-anak yang membanggakan hati Tuhan, anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa biar Tuhan tetap memberkati kerohanian mereka. Mereka menjadi anak yang beriman teguh, mereka menjadi anak-anak yang setia, anak-anak yang cinta Tuhan dan juga mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mereka juga menjadi anak yang taat kepada orang tua mereka. Siang hari ini Tuhan, kami juga berdoa memberkati setiap anak-anak yang mendengarkan siaran ini Tuhan. Tuhan akan memberkati mereka baik di sekolah, baik mereka di rumah, dimanapun mereka berada. Tuhan akan senantiasa menyertai kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.